Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, saya Megi Hadinata, Guru Tata Boga SMK Negeri 57 Jakarta. Hari ini akan memberikan materi pada mata pelajaran Produk Cake dan Kue Indonesia untuk kelas 12. Minggu lalu, materi yang telah tersampaikan adalah mengenai bahan penutup kue. Untuk hari ini, materinya adalah menganalisis bahan penghias kue. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian menghias kue. Kedua, peserta didik mampu menguraikan prinsip menghias kue. 3. Peserta didik mampu mengklasifikasikan peralatan menghias kue. Yang keempat, peserta didik mampu mengemukakan pengetahuan dasar menghias kue. Yang kelima, peserta didik mampu menyesuaikan teknik menghias kue. Yang keenam, peserta didik mampu memilih metode dekorasi kue. Yang ketujuh, peserta didik mampu menganalisis penyimpanan produk kue. Materi penghias kue yang akan dipelajari hari ini adalah: yang pertama, pengertian menghias kue. Yang kedua, prinsip menghias kue. Yang ketiga, peralatan yang dibutuhkan dalam menghias kue. Yang keempat, pengetahuan dasar menghias kue. Yang kelima, teknik menghias kue. Yang keenam, metode dekorasi kue. Dan yang terakhir adalah penyimpanan produk cake. Pengertian menghias kue. Menghias kue adalah menutup kue atau cake dengan bahan penghias atau memberikan hiasan pada kue atau cake yang bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kualitas kue dalam hal penampilan, rasa, rupa, dan bentuk. Ya, jadi kalau kita lihat dalam kue, apabila kuenya menarik itu kan lebih berkualitas, artinya itu bisa menarik perhatian. Yang kedua, menutup kekurangan kue pada bentuk fisik yang kurang menarik. Misalnya, kalau kita buat untuk cake ulang tahun, ketika kita hanya menyajikan sponge cake saja, tidak di cover apapun, lalu tidak diberi hiasan, itu kurang menarik kan? 3. Menyatakan ungkapan atau maksud menghias kue, bisa berupa ucapan selamat. Misalnya untuk kue ulang tahun atau untuk pernikahan, di situ bisa ditambahkan dengan happy wedding atau happy birthday. Jadi kan ketahuan tujuan kue itu untuk acara apa. Lalu menjadi pusat perhatian. Selanjutnya ada prinsip menghias kue. Yang pertama, tema. Kue ditampilkan sesuai dengan maksud atau tujuan dari penempatan kue dalam suatu acara. Seperti tadi, misalnya untuk pesta ulang tahun kah, untuk acara pernikahan kah, atau untuk acara pertunangan. Jadi temanya disesuaikan dengan acara yang ingin dilakukan. Yang kedua, pusat perhatian. Hiasan pada kue harus merupakan penggabungan dari keindahan dan tema. Pada penggunaan hiasan, hiasan tersebut harus memiliki bagian tertentu untuk menjadi pusat perhatian. Misalnya, dalam ulang tahun itu tema yang diadakan adalah Transformer. Artinya yang menjadi pusat perhatian atau hiasan dari cake-nya itu, misalnya kita bikin Transformernya dari fondant, ataupun kita bisa ambil dari dummy Transformer tersebut. Itu menjadi pusat perhatiannya. Yang ketiga, serasi. Keserasian dapat dilihat dari segi desain maupun pemilihan warna yang berperan pada tema. Artinya, secara keseluruhan satu cake itu atau hiasannya itu harus sesuai atau senada dengan warnanya atau tema yang ada. Lalu ada seimbang. Keseimbangan antara kue dengan dekorasi atau hiasan kue harus seimbang. Selain itu, keseimbangan juga dapat diperoleh dari motif yang dibuat. Yang terakhir adalah tepat. Hiasan yang digunakan pada kue harus tepat dengan peristiwa atau tema dari acara. Selain itu,
dalam hal ini juga menyangkut pada tepat dalam menentukan ukuran dan bentuk kue, tepat dalam pemilihan bentuk hiasan, dan menentukan warna. Peralatan untuk menghias kue. 1. Lazy Susan. Fungsinya untuk meletakkan kue yang akan dihias. Meja ini dia bentuknya bisa berputar, artinya dari segala sisi dapat lebih mudah untuk kita menghias kue. Yang kedua adalah rolling pin. Dia fungsinya adalah untuk menipiskan, biasanya digunakan untuk menipiskan fondant maupun marzipan. Yang ketiga ada piping bag. Bentuknya dia seperti kantung, bisa dari kain, plastik, atau kertas. Biasanya diisi krim, mentega, lalu dimasukkan. Yang keempat ada squid, yaitu corong berbagai bentuk untuk mengeluarkan krim dari piping bag. Yang kelima ada coupler, yaitu gelang untuk piping bag agar satu piping bag dapat digunakan berbagai macam squid. Yang keenam ada stencil, yaitu kertas berpola untuk menutupi permukaan kue yang ingin dihias dengan ayakan gula halus atau coklat bubuk. Yang ketujuh ada cookies cutter, yaitu cetakan kue kering untuk membuat hiasan kue seperti bunga, binatang dari fondant. Peralatan lain yang digunakan ada bowl atau baskom, biasanya ini untuk meletakkan bahan-bahannya. Knife atau pisau berfungsi untuk memotong. Scissors atau gunting berfungsi untuk menggunting. Lalu ada toothpicks atau tusukan gigi. Ada cake mat atau underline dari kue, tatakan kue. Lalu ada decorating triangle, dia bentuknya segitiga untuk membantu, biasanya seperti buttercream. Ya, itu bisa dibuat bermotif bergerigi. Lalu ada scraper, ada smoother, scraper bergerigi, close nail, ada embosser, tools set, dan rolling cutter. Selanjutnya, untuk pengetahuan dasar menghias kue, kita lihat dari 4 sudut. Yang pertama, ada penampilan. Penampilan kue dapat dibuat sederhana maupun mewah, seperti menghias kue pengantin atau kue-kue untuk acara tertentu. Yang kedua, desain. Desain yang digunakan harus sesuai dengan bentuk kue. Terdapat 2 cara membuat desain, yaitu kita bisa buat dulu sebelumnya, setelah itu baru letakkan di atas kue, ataupun secara langsung, kita langsung menghias di atas kuenya. Misalnya pada buttercream. Pada buttercream kita bisa membuat dulu misalnya hiasan mawar di atas paku mawar. Setelah itu kita meletakkannya di atas kuenya. Kalau secara langsung kita bisa memberikan motif, misalnya kita beri motif seperti keranjang atau seperti pagar langsung di kuenya. Lalu tekstur. Sifat tekstur permukaan kue bervariasi sesuai dengan bahan yang dipakai. Misalnya kalau kita menggunakan royal icing, itu permukaannya agak kasar. Tapi ketika kita menggunakan fondant atau coklat, itu permukaannya lebih halus. Yang keempat adalah warna. Warna yang digunakan pada menghias kue kita bisa lihat dari 2 sumber. Yang pertama ada lingkaran warna dan menurut pembagian warna. Menurut pembagian warna itu seperti warna primer, warna sekunder, tersier, dan warna netral. Teknik menghias kue. Yang pertama ada desain pipework, yaitu teknik menyemprotkan krim dengan menggunakan piping bag dan squid pada kue. Hasil yang didapat desain ini ada 5 macam, yaitu yang pertama garis lurus. Ini berupa squid yang dihasilkan adalah garis lurus. Yang kedua adalah garis kisi-kisi atau lattice work. Yang ketiga, garis lengkung berkesinambungan. Yang keempat, hiasan renda sederhana. Dan yang kelima adalah hiasan rumah kerang. Hiasan rumah kerang ini biasanya digunakan untuk bagian sisi kue, bagian bawah. Yang kedua, ada hiasan dari coklat. Contohnya seperti coklat molding. Itu coklat yang dibentuk dengan menggunakan cetakan coklat. Contohnya, ketika kita mau membentuk coklat dengan bentuk kerang, kita bisa menggunakan coklat dengan cetakan kerang. Yang kedua, coklat fructose.
Yaitu caranya coklatnya dicairkan, diletakkan di atas mika. Setelah itu, setelah ngeset bisa dipotong-potong sesuai dengan bentuknya. Yang ketiga ada coklat strip, yaitu sama coklatnya kita cairkan di atas mika. Setelah setengah ngeset kita bisa bentuk lingkaran. Setelah ngeset baru kita buka mikanya sehingga membentuk lingkaran. Yang keempat ada coklat bows, yaitu coklat cair. Fungsinya untuk menempelkan antara jenis coklat satu dengan yang lain atau hiasan coklat satu dengan yang lain. Contohnya misalnya pada hiasan coklat bunga mawar, antara helaian satu dengan yang lain dapat ditempel dengan menggunakan coklat bows ini. Yang kelima ada curly kutos, yaitu coklat dicairkan di atas mika. Setelah itu setengah ngeset bisa kita linting hingga membentuk spiral. Setelah sudah ngeset bisa kita keluarkan dari cetakan mikanya, jadi menggulung. Yang keenam ada curly strip, coklatnya dicairkan di atas mika. Setelah itu kita gunakan scraper bergerigi. Setelah ada motifnya, setengah ngeset kita linting sehingga bentuk spiral. Setelah ngeset bisa kita keluarkan dari mikanya. Yang ketujuh ada coklat cigarettes atau shaving. Jadi coklatnya ini dicairkan lalu diletakkan di atas meja marmer. Setelah setengah ngeset, gunakan scraper, digulung atau di scraper ke depan sehingga membentuk seperti rokok. Yang kedelapan ada kipas coklat. Caranya sama, kita cairkan coklat, letakkan di atas meja marmer. Setelah itu kita tarik menggunakan scraper dari ujung bawah ke ujung atas dengan cara teknik dijepit sehingga ke atasnya membentuk seperti kipas. Lalu yang terakhir ada coklat petals atau kelopak coklat. Tekniknya hampir sama dengan kipas coklat, tapi dia tidak dari ujung bawah ke atas. Jadi setiap satu helaian terhenti sehingga membentuk seperti kelopak bunga. Metode dekorasi cake. Ada dua metode yang digunakan dalam dekorasi kue. Yang pertama ada metode Lambic, yaitu metode dekorasi dari Inggris yang dipopulerkan oleh Joseph Lambic. Metode ini menggunakan squid rumit untuk membentuk 3 dimensi, scrollwork, daun bunga, dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk kue pengantin dengan fondant atau marzipan. Lalu di atasnya diberi aksen buah segar, bunga segar, mutiara, atau bordir. Yang kedua ada metode Australia. Metode yang diperkenalkan oleh koloni Inggris. Hampir sama dengan metode Lambic. Perbedaannya pada lebih banyak menggunakan scrollwork and shortening. Hiasannya berupa manik-manik, mutiara, atau permen kecil. Demikianlah penyampaian materi hari ini mengenai bahan penghias kue. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa terapkan pada saat kalian praktek nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif di konten ini. Tunggu konten lainnya ya. Dah.